Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu hubungan antara warga negara dan negara. Sebelum mulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dwi Putro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budiman, NIM 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman, NIM 29. Saya akan menjelaskan wujud hubungan warga negara dengan negara. Wujud hubungan antar warga negara dengan negara pada umumnya berupa peranan. Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki, dalam hal ini warga negara. Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Peranan warga negara juga meliputi peranan yang pasif, aktif, negatif, dan positif. Peranan pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peranan aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat atau berpartisipasi serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Peranan positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk kebutuhan hidup. Peranan negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi. Di Indonesia, hubungan antar warga negara dengan negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antar warga negara dengan negara Indonesia tersebut digambarkan dengan baik dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban, baik itu hak dan kewajiban warga negara terhadap negara maupun hak dan kewajiban negara terhadap warganya. Ketentuan selanjutnya mengenai hak dan kewajiban warga negara di berbagai bidang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Gali, NIM 1037. Saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum pada pasal 27 sampai dengan pasal 34 pada Undang-Undang 1945. Beberapa hak kewajiban tersebut yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan pada pasal 27, hak membela negara pasal 27, hak berpendapat pasal 28, hak kemerdekaan menurut agama pasal 29, hak kewajiban dalam membela negara pasal 30, hak untuk mendapatkan pengajaran pasal 31, hak untuk mengembangkan dan mewujudkan kebudayaan nasional Indonesia pasal 32. Pasal itu semua terkandung dalam UUD 1945. Di samping adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, dalam Undang-Undang 1945, perubahan pertama telah dicantumkan adanya HAM. Ketentuan mengenai HAM ini merupakan langkah maju dari bangsa Indonesia untuk menuju kehidupan konstitusional yang demokratis. Selanjutnya, hak-hak warga negara yang tertuang pada Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara dinamakan hak konstitusional. Setiap warga negara memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana yang ada pada Undang-Undang 1945. Warga negara berhak menggugat bila ada pihak-pihak lain yang berupaya membatasi atau menghilangkan hak-hak konstitusionalnya. Selain itu ditentukan pula hak dan kewajiban dimiliki negara terhadap warga negara, hak dan kewajiban negara terhadap negara. Beberapa ketentuan tersebut adanya sebagai berikut: hak negara untuk ditaati, hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi air, kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara, kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, kewajiban negara memberi jaminan sosial, kewajiban negara memberi kebebasan beribadah. Secara garis besar, hak dan kewajiban negara yang tertuang pada Undang-Undang 1945 mencakup berbagai bidang-bidang ini, diantara lain bidang politik, pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan. Maka dari itu HAM harus ditepati, dan sebagai warga negara Indonesia kita harus bisa menaati peraturan negara, dan semua kita akan dijamin oleh negara jika kita menaati semua peraturan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Wujud hubungan warga negara dan negara. Peranan pasif yakni merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai cermin dari seseorang warga negara yang taat dan patuh pada negara. Contoh, membayar pajak,
menaati peraturan lalu lintas. Peranan aktif yakni merupakan aktivitas warga negara untuk ikut serta mengambil keputusan dan mengambil bagian dalam kehidupan bangsa dan negara. Contoh, memberi hak suara pada saat pemilu. Peran positif yakni merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara atau pemerintah sebagai konsekuensi dari fungsi pemerintah sebagai pelayanan umum. Contoh, mendirikan lembaga sosial masyarakat. Peran negatif yakni merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan pemerintah dalam persoalan yang bersifat pribadi. Contoh, kebebasan warga negara untuk memeluk ajaran agama yang diyakininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Adi Utama, NIM 1910641035. Saya akan menjelaskan tentang C. Asas, wujud, sifat hubungan warga negara dengan negara. 1. Asas sifat hubungan warga negara dengan negara, yaitu asas Pancasila, asas kedaulatan rakyat, asas negara hukum, asas kekeluargaan, dan asas pembagian kekuasaan. Dengan asas tersebut, baik warga negara dengan pemerintah memiliki tugas dan membangun negara, demokrasi, berkembang, dan berkeadilan sosial. 2. Sifat hubungan warga negara dengan negara. Sifat hubungan yang bersifat hukum. Hubungan hukum yang sederajat dan timbal balik adalah sesuai dengan elemen atau ciri-ciri negara hukum Pancasila yang meliputi keserasihan hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan lembaga negara, prinsip fungsional yang proporsional antara kekuasaan lembaga negara, prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana akhir, keseimbangan antara hak dan kewajiban, hubungan yang bersifat politik, kegiatan politik dalam bentuk partisipasi dan bentuk subjek, misalnya menerima peraturan yang telah ditetapkan. Sifat hubungan politik antara warga negara dengan pemerintah berdasarkan kekeluargaan akan dapat menunjang terwujudnya pengambilan keputusan politik secara musyawarah. 3. Wujud hubungan warga negara dengan negara. Peran pasif merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, contoh membayar pajak. Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk ikut serta mengambil bagian dalam kehidupan bangsa dan negara. Contoh, memberi hak suara dalam pemilu. Peran positif merupakan hak warga negara untuk meminta pelayanan dari negara atau pemerintahan. Contoh, pelayanan kesehatan. Peran negatif merupakan hak warga negara untuk menolak campur tangan pemerintahan dalam persoalan yang bersifat pribadi. Contoh, hak memeluk agama. Dari beberapa penjelasan yang telah kami sampaikan, dapat kami simpulkan bahwa hubungan antara warga negara dengan negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia tersebut digambarkan dengan baik dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban, baik itu hak dan kewajiban warga negara terhadap negara maupun hak dan kewajiban negara terhadap warganya. Ketentuan selanjutnya mengenai hak dan kewajiban warga negara di berbagai bidang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.